Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sobatku di seluruh negeri ya, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini sehat selalu ya. Di perjumpaan kita kali ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sobatku, kita ketemu lagi sobatku ya di tengah kebun sawit ya, di pagi hari yang indah sobatku ya, menikmati suasana kebun sawit ya dalam suasana pagi yang cerah. Kembali sobatku ya, kali ini pembahasan kita akan membahas tentang pruning kelapa sawit. Ayo langsung aja kita lihat sobatku ya, seperti apa sebenarnya. Mungkin ada yang benar, ada yang salah ya, mungkin yang selama ini kita anggap benar. Kita sharing hari ini sobatku, seperti apa sebenarnya kesalahan-kesalahan prune kita bahas hari ini, dan semoga tetap setia di channel saya. Perjalanan saya hari ini sobatku, kita bahas tentang kesalahan-kesalahan pruning. Lihat dulu profil kelapa sawit ya sobat ya, ini usia 6 tahun ya sobatku ya. Di usia 6 tahun kelapa sawit masih membutuhkan pelepah paling sedikit minimal 26 pelepah ya sobatku ya. Itu yang perlu pertama kita perhatikan sobatku. Di kondisi profil sawit yang saya tunjukkan ini sobatku, inilah kondisinya sobatku ya. Masih ada pelepah sangga 4, sangga 3, yang jelas tidak kurang ya sobatku ya, malah lebih ya sobatku ya. Jumlah pelepahnya malah lebih sobatku ya. Ini kondisinya buahnya sobatku ya, terisi semua ya sobatku ya, sepadat terisi semua sobat. Kalau kita hitung janjangnya 1, 2, 3, 4, 5 ya sobatku ya, 6, lebih kurang 12 janjang ya sobatku ya, belum satu pokok ya. Ya cukup lumayan ya sobatku ya. Nah, ini kondisi pelepahnya masih ada yang songgo 3 ya sobatku ya, ada yang songgo 4 ya sobat ya. Makanya kita hari ini kita akan bahas sobatku seperti apa sebenarnya sobatku ya. Pengalaman saya di lapangan ya sobatku ya, setiap hari melihat perkembangan kelapa sawit ya sobatku ya. Oke sobat, kita mulai sobatku ya. Untuk pruning sobatku ya, untuk memangkas pelepah ya, kita perhitungkan juga sobatku ya. Jangan sampai memotong pelepahnya ini tidak mepet sobatku ya. Ini masih panjang sobatku ya, ini masih ada kesempatan brondolan jatuh, bisa nyangkut di ketiak pelepah ya sobatku ya. Ya, yang ujung-ujungnya nanti juga akan mengakibatkan kerugian juga sobatku, karena nanti akan tumbuh tunas-tunas sawit yang seperti kita mau bikin bibit sawit nantinya akan tumbuh yang mengganggu ya tentunya sobatnya ya. Ini contohnya, coba kita cari sobatku. Nah, ini pun ada brondolan, mungkin brondol kurang normal ya. Coba kita cari lagi. Nah, kelihatannya nggak kelihatan sobat, ternyata di dalam pelepah sawit yang sudah dipotong ya, dipangkas, ternyata masih ada 2 brondolan ya sobatku ya. Oke sobatku ya, ini secara kerubatku sudah tentu ya, harusnya brondolan ini bisa kita ambil jatuh ke tanah, jatuh ke piringan, bisa kita ambil, dan tentunya tidak mengurangi produksi kita sobatku ya. Ya oke ya sobatku ya, yang seperti ini ya contoh pemangkasan pelepah ya, pruning sobatku ya, mepet ya sobatku ya, mepet sobatku ya. Jadi buah brondolan jatuh ya, tidak sempat nyangkut di posisi ini ya. Oke, mepet sobatku ya. Ini 2 brondolan dalam satu pokok umumnya sobatku ya, dikalikan 136 pokok dalam 1 hektar, sudah ketemu berapa sobatku ya. Sementara kita kemarin pernah kalibrasi 1 brondolan tanaman usia 6 tahun, ini 1 kilogramnya sudah 70 biji brondol ya. Ya sobat ya, 70 biji brondol ini sudah 1 kilo sobatku ya. Alangkah sayangnya ya sobatku ya, kalau setiap panen kita harus kehilangan ya berapa kilo kali 1 hektarnya ya sobatku ya. Oke,
kita lanjut lagi sobatku ya untuk pemotongan pelepahnya sobatku ya. Oke, yang kedua kesalahan ini termasuk kesalahan ya, kesalahan penting sobatku ya, harusnya mepet sobatku ya. Oke, yang kedua sobatku, kita perhatikan pelepahnya, songgonya sobatku ya. Ya, oke, sawit usia 6 tahun sobatku ya. Kita masih perlukan pelepah 56 pelepah ya, karena kita masih pakai songgo 3 ya sobatku. Yang terbukti sobatku, buahnya sangat rapat ya sobatku. Ya, buahnya luar biasa sobat ya, kita perhatikan sangganya sobat, selalu kita masih pakai sangga 3 ya sobatku ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin punya pendapat lain ya sobatku ya, silakan ya sobatku ya. Kita selama ini masih pertahankan tetap sangga 3 ya, memerlukan paling tidak 56 pelepah sobatku ya. Ini kondisi buahnya sobatku mutar ya. Oke, wah besar dan rapat sobat ya kan. Oke, ini buktinya sobatku ya. Oke, kita lanjut lagi sobatku, kita bahas lagi tentang sanggah ya, sanggah sobatku ya. Ya, ini seharusnya ini 1, 2, 3, yang 4-nya ini sudah kita kurangi sobat ya, kita pangkas sudah sobatku ya. Pelepahnya ini masih banyak, ini sanggah-sanggahnya 4-nya sobat ya. Nah ini apa kerugiannya sobatku, ini seharusnya nutrisi yang ada cukup diserap sama 3 pelepah ini ya, untuk meningkatkan produksi kita sobatku tentunya ya. Karena kebanyakan pelepahnya akan sia-sia sobatku ya. Harusnya ini untuk generatifnya ya, untuk produksinya ya, termakan oleh ini. Jadi otomatis akan sedikit demi sedikit akan mengurangi pembagiannya ke arah pembuahannya ya sobat ya. Ini yang kita sayangkan sobat ya. Harusnya ini sudah nggak berfungsi, harus pelepah yang keempatnya nggak berfungsi, harus kita potong ya. Kita potong sobat, kan merugikan aja ini sobatku, nggak bermanfaat ya. Kemungkinan besar kalau sudah ini kepotong, produksi akan, kita mengharapkan tentunya akan meningkat gitu sobat ya. Perlunya kita hindari sobatku ya, meningkatkan produksi kita ya sobatku ya. Oke sobatku ya, yang ketiga sobatku, setelah kita potong sobat, karena ini tadi tertinggal sobat kan ya, tadi belum tak jelaskan, akan tumbuh tunas-tunas sawit ya sobatku ya. Brondolan ini kita biarin, tanpa kita sadar akan tumbuh tunas-tunas sawit baru ya sobatku, yang sangat tidak bermanfaat sekali dan akan bikin pekerjaan kita. Masalah songgo sudah saya sampaikan ya, masalah mepet motongannya pelepah juga sudah saya sampaikan ya. Songgonya ini pelepahnya harus mepet, masalah penyusunan ya sobatku ya. Selama ini kita pakai di mana pasar pikul, kita ikuti dulu pasar pikulnya sobat ya. Inilah posisi jalan pikulnya sobat ya, jalan untuk mengeluarkan buah sobat ya, tidak mengganggu. Pelepahnya kita susun yang pada posisi pasar mati atau prone ya sobatku ya. Ya, kita tengok lagi sobatku ya. Oke sobat, nah ya, ini antar pokok sobat ya, ini antar pokok. Nah itu prone atau pasar mati sobat ya. Pelepah kita susun yang tepat di posisi pasar mati atau prone sobat, tidak mengganggu aktivitas panen kita ya, tidak mengganggu aktivitas perawatan kita sobatku ya. Yang keempat ya mungkin sobatku, yang luar biasa lagi, yang seharusnya kita sudah pruning, tidak kita pruning sobatku. Mari kita lihat sobatku, sangga-sangga 5 ini sobatku ya, 4, 5, wow. Bagaimana sobatku, kita lihat sobatku kondisi buahnya ya, janjangnya 1, 2 ya, 2 ya. Coba kita bandingkan yang tadi sobat. Oh, 3 yang baru mekar sobat. Isi pelepah sawit yang kebanyakan pelepah sobatku. Apa hasilnya sobatku? Nah, sini 1, 2, karena harusnya di pruning, tidak di pruning sobatku. Nih pelepahnya masih lebih banyak lagi sobatku ya sobat. Apa hasilnya? Juga pengaruhnya ke pembuahan sobatku, karena itu tadi unsur hara yang seharusnya kita pakai untuk pembuahan ya, termakan ya, diganggu oleh pelepah-pelepah yang terlalu banyak tentunya sobatku. Suasana sharing, saling berbagi sobatku. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat sobatku.
petani-petani seluruh negeri ya. Kita usahakan kelapa sawit kita akan menghasilkan buah yang banyak sobatku, saling berbagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bosan-bosan melihat video saya ini sobatku, tetap dukung channel saya, mohon dukungannya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum saya mohon untuk dukung dengan cara like, subscribe, comment, and share. Petani sukses jalan-jalan sobatku dimanapun berada. Mungkin sampai di sini dulu perjuangan kita di pagi hari, di pagi yang indah, dalam suasana hati yang tidak gundah sobatku, suasana damai ya. Salam satu cinta Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.